Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatun dengan NIM 70300123016. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas final, yaitu tugas fikih, dan saya mengambil judul itu hukum menggunakan alat kontrasepsi medis dalam perspektif fikih Islam. Nah, kira-kira hukumnya boleh atau enggak ya? Yang mau tahu simak videonya. Nah, jadi dalam perspektif fikih Islam, penggunaan alat kontrasepsi medis seperti pil KB, suntik, dan lain-lain itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tergantung juga pada niat kedua pasangan tersebut. Nah, ada pun beberapa hukum penggunaan alat kontrasepsi yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama hukum dasar boleh tetapi dengan syarat. Islam pada dasarnya memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi selama tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan pada kaidah fikih, asal dari segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, namun penggunaan alat kontrasepsi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak bertujuan untuk menolak keturunan secara permanen atau sterilisasi. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat yang besar bagi kesehatan. Terus, yang ketiga, dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami istri tersebut. Nah, yang keempat, tidak bertujuan untuk melanggar hak-hak anak atau mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Terus hukum yang kedua dari dalil fikih. Nah, beberapa dalil yang sering digunakan sebagai landasan hukum alat kontrasepsi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada praktik AZL atau coitus interruptus. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa para sahabat pernah melakukan AZL untuk mencegah kehamilan dan Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Kami pernah melakukan AZL pada masa Rasulullah SAW dan hal itu sampai kepada beliau, tetapi beliau tidak melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencegah kehamilan dengan cara tertentu diperbolehkan selama tidak ada larangan dari syariat. Nah, yang kedua, kaidah maqasid syariah. Nah, dalam Islam menjaga keturunan atau Hafizah al-nasal adalah salah satu tujuan utama syariat, tetapi tidak berarti harus menolak kontrasepsi. Nah, jika ada masalah seperti pengaturan kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu, keluarga, atau kondisi tertentu, maka ini diperbolehkan. Yang ketiga, larangan dan batasan. Ada beberapa situasi di mana penggunaan alat kontrasepsi dianggap tidak diperbolehkan jika tujuannya menolak keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i atau seperti sterilisasi tanpa darurat medis. Nah, yang keempat ada fatwa dan pendapat ulama. Nah, mayoritas ulama atau jumhur memperbolehkan kontrasepsi temporer jika ada alasan syar'i. Nah, seperti alasan kesehatan atau kondisi ekonomi keluarga. Nah, menurut mazhab Maliki cenderung memperketat tetapi masih memperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah, yang ketiga ada fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, mendukung bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam rangka perencanaan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut, penggunaan alat kontrasepsi medis dalam Islam diperbolehkan tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, adapun yang pertama kesimpulannya tidak bertujuan permanen atau sterilisasi. Yang kedua, tidak membahayakan kesehatan. Yang ketiga, dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri. Yang keempat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oke, sekian dari video saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.